Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah tetap semangat belajar di rumah. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak kita masih dapat diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga pada hari ini kita dapat belajar materi pelajaran akidah dan akhlak, melanjutkan materi selanjutnya dari bab 3 tentang beriman kepada hari kiamat. Mari sama-sama kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sudah siap belajar pada hari ini? Ya, Bapak akan menjelaskan tentang kehidupan sesudah kiamat. Sebelum Bapak menjelaskan kehidupan sesudah kiamat, bahwasannya hari kiamat itu pasti akan terjadi, yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai dengan 11, di mana hari kiamat itu akan terjadi, di mana hari kiamat adalah hari yang sangat menegangkan, hari yang sangat menyeramkan bagi seluruh umat manusia, karena seluruh umat manusia akan binasa dan akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang luput atau tidak ada yang lolos dari kemusnahan pada hari kiamat. Walaupun binatang sekecil apapun atau manusia bersembunyi dimanapun, tetap akan merasakan hari kiamat dan akan binasa pada hari kiamat. Dan juga hari kiamat, sebelum datangnya hari kiamat akan muncul tanda-tanda datangnya hari kiamat. Di antaranya munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan kemenangan orang-orang Islam atas Yahudi. Dalam sebuah diriwayatkan yang menjelaskan bahwasannya orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh orang Islam sampai pepohonan akan memberitahukan kepada orang-orang Islam bahwa orang Yahudi tersebut bersembunyi di balik pohon tersebut. Baik anak-anak, Bapak akan menjelaskan kehidupan sesudah kiamat. Ya, kehidupan dunia berakhir setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakala, di mana seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala binasa tanpa terkecuali, yang binasa semua makhluk ciptaan Allah, baik makhluk yang Allah ciptakan yang tidak nampak oleh mata manusia maupun makhluk yang Allah ciptakan nampak oleh mata manusia, dan juga makhluk ciptaan Allah yang bernyawa maupun makhluk ciptaan Allah yang tidak bernyawa. Semuanya akan hancur, semuanya akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sesudah makhluk Allah binasa seluruhnya, semua akan dibangkitkan kembali, yang ditandai dengan tiupan sangkakala yang dilakukan oleh malaikat Israfil, yaitu tiupan sangkakala yang kedua. Pada saat tiupan sangkakala yang kedua, seluruh manusia yang sudah binasa dibangkitkan, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai dengan makhluk Allah yang diciptakan pada hari kiamat. Semua dibangkitkan dalam kondisi tanpa ada busana yang menempel di badannya. Setelah manusia atau makhluk Allah, manusia yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibangkitkan,
mereka semuanya dikumpulkan dan digiring ke padang mahsyar untuk diadili atas pertanggungjawaban selama hidup di dunia. Siap-siap anak-anak, bahwasanya nanti di hari kiamat nanti kita digiring ke padang mahsyar untuk diadili, untuk diperhitungkan atas pertanggungjawaban kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, siapa orang yang selalu berbuat baik dan amal soleh dan beriman kepada Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan ampunan dan akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebelum manusia diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, para manusia akan menerima kitab catatan amal baik dan amal buruk selama hidup di dunia. Catatan amal ini semuanya tertulis rapi dan lengkap yang dilakukan oleh malaikat Raqib dan Atid. Setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak, akan jelas dalam tulisan tersebut. Tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang ditambah-tambahi dalam rangkai catatan amal ibadah manusia selama hidupnya. Ada manusia yang menerima catatan amal atau kitab amalnya dari tangan kanan. Dan ada pula manusia ketika menerima buku catatan amalnya menggunakan tangan kirinya. Disebutkan dalam riwayat bahwasannya seseorang yang menerima kitab catatan amal pada hari kiamat dengan menggunakan tangan kanan, maka orang tersebut akan selamat dan akan masuk ke dalam surga. Dan siapa orangnya yang menerima kitab atau catatan amal pada tangan kirinya, maka orang tersebut akan tidak selamat dan akan masuk ke dalam neraka. Semoga kita semuanya selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, dan kelak di hari kiamat nanti kita dapat menerima buku catatan amal kita dengan menggunakan tangan kanan kita. Amin ya robbal alamin. Nah, setelah kita menerima catat amalan selama kita hidup di dunia, maka akan ditimbang amal baik dan amal buruk kita. Siapa yang timbangan amal baiknya lebih berat dari amal buruknya, maka orang tersebut akan selamat dan akan masuk surga. Dan siapa yang timbangan amal buruknya lebih berat daripada timbangan amal baiknya, maka siap-siap orang tersebut masuk ke dalam neraka. Semoga kita semua yang ada di sini mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan hasil timbangannya, yaitu lebih berat amal baik daripada amal buruk kita. Setelah ditimbang hasilnya sudah kelihatan, maka manusia tadi diizinkan untuk berjalan melalui jembatan Shiratal Mustaqim, di mana jembatan Shiratal Mustaqim ini jembatan yang terletak di atas neraka dan ujungnya adalah surga. Siapa yang berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka orang tersebut akan bahagia dan akan masuk ke dalam surga. Dan siapa yang tidak mampu melewati jembatan Shiratal Mustaqim, maka orang tersebut akan masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua kelak di hari kiamat mampu dan sampai pada ujung jembatan Shiratal Mustaqim
untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dikumpulkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Setelah kita ditimbang dan melewati jembatan Syiratul Mustaqim, siapa yang terjatuh maka akan masuk ke dalam neraka. Dan siapa yang tidak terjatuh dan sampai ke ujung, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dan wajib kita ketahui bahwasannya tempat kembali orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah, beramal soleh, beramal kebaikan selama kehidupannya, maka tempat kembalinya adalah surga. Di mana surga itu di dalamnya mengalir bermacam-macam sungai, yang dimana salah satu sungai atau seluruh sungainya mengalir air, dan airnya itu dari susu. Kemudian di dalam surga itu banyak buah-buahan yang siap saji, sehingga apa yang kita inginkan di dalam surga itu dapat kita nikmati semuanya. Tanpa repot kita menikmati apa yang ada di dalam surga. Sehingga kalau kita gambarkan surga itu adalah tempat yang bermacam-macam kenikmatan yang tidak dapat bisa kita rangkai dengan menggunakan kata-kata. Dan tempat kembali orang-orang kafir dan musyrik yang tidak menyembah kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah, dan selalu berbuat buruk selama hidupnya, maka orang tersebut tempat kembalinya adalah neraka. Di mana di dalam neraka makanan dan minumannya, untuk makanannya terbuat dari buah yang berduri, dan minumannya dari air panas yang mendidih. Apabila orang tersebut yang berada di dalam neraka meminum air yang ada di dalam neraka yang panas dan mendidih, ketika meminumnya maka akan melepuh dan akan hancur lidahnya. Dan siapa yang makan, dan orang-orang yang di dalam neraka memakan buah-buahan yang berduri, maka akan hancur juga mulutnya ketika memakan buah tersebut. Semoga kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, itu anak-anak tentang penjelasan kehidupan sesudah hari kiamat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelak di hari kiamat kita mendapatkan buku catatan amal baik kita atau catatan amal kita melalui tangan kanan. Dan ketika ditimbang, catatan amal baik kita lebih berat daripada catatan amal buruk. Dan ketika kita melewati jembatan Syiratul Mustaqim, kita diberikan kemudahan dan sampai pada tujuan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja anak-anak yang bisa Bapak sampaikan. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.